Baik, materi kali ini adalah tentang bentuk akar. Nah, apa sih bentuk akar itu? Nah, pertama-tama kalian perhatikan dulu nih, contoh berikut ini. Di pertemuan yang sebelumnya, kita sudah belajar tentang bentuk pangkat. Nah, ini saya ingatkan kembali tentang bentuk pangkat. Ini contohnya seperti ini. Misalkan ada 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu hasilnya berapa? Oh, 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian 3 pangkat 2, hasilnya 9. 4 pangkat 2, hasilnya 16. 5 pangkat 2, hasilnya 25. 6 pangkat 2, hasilnya 36, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari bentuk pangkat. Nah, kemudian apa hubungannya dengan bentuk akar? Bentuk akar ini adalah kebalikan dari bentuk pangkat. Atau bentuk akar itu adalah inverse dari bentuk pangkat. Contohnya, akar 4. Akar 4 itu berapa? Nah, akar 4 ini bisa kita bentuk menjadi akar. Nah, 4 sendiri tadi ini, kalau kita mengacu pada bentuk pangkat, 4 ini kan sama dengan 2 pangkat 2. Tuliskan aja di sini. 2 pangkat 2. Dan hasilnya berapa? Akar 4 ini. Akar 4 ini adalah 2. Jadi hubungannya apa dengan bentuk pangkat itu? Jadi kan akar 4. Kok hasilnya 2? Oh, berarti kalau akar itu yang dicari adalah bilangan pokok. Ingat kan ya, yang dibentuk pangkat kemarin, 2 pangkat 2. 2 ini adalah bilangan pokok, 2 ini adalah pangkat. 3 pangkat 2, 3 ini bilangan pokok, 2 ini adalah pangkat. Nah, kalau dibentuk akar, ini akar 4, 4 ini bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 2. Nah, 2 ini adalah bilangan pokok, 2 ini adalah bentuk pangkat. Dan hasilnya akar dari 2 pangkat 2 adalah 2. 2 dari mana? Dari bilangan pokoknya. Contoh kedua. Akar dari 25. Kita lihat di sini. 25 ini kan dari mana? 5 pangkat 2. Bisa kita tuliskan di sini. 5 pangkat 2. Sehingga akar 25 di sini adalah 5. Bilangan pokoknya kan 5. Contoh ketiga. Akar dari 64. Akar 64 ini kan sama dengan 8 pangkat 2. Kita tuliskan akar 8 pangkat 2. Sehingga akar 64 di sini adalah berapa? 8. Karena di sini bilangan pokoknya 8. Jadi hasil dari bentuk akar ini adalah bilangan pokok dari bentuk pangkatnya. Contoh keempat. Akar dari 49. Nah, 49 ini bisa kita rubah menjadi berapa? Ini 7 pangkat 2. 7 ini bilangan pokok, 2 ini adalah pangkat, sehingga hasilnya adalah 7. Inilah contoh-contoh dari bentuk akar. Saya ingatkan kembali atau saya ulangi lagi, bentuk akar itu adalah inverse dari bentuk pangkat. Sehingga perhitungan akar kuadrat bilangan-bilangan di atas memenuhi definisi sebagai berikut. Akar pangkat 2 dari A pangkat 2 sama dengan A. Jadi, contoh-contoh nomor 1, 2, 3, dan 4 ini memenuhi konsep ini. Coba perhatikan yang nomor 1. Akar pangkat 4. 4-nya ini bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 2. Sehingga hasil dari akar pangkat 4 adalah 2. Perhatikan. Bentuknya sudah sama persis dengan konsep ini. Perhatikan. A ini 2 pangkat 2. Artinya A pangkat 2. A-nya ini 2. Pangkatnya ini 2 ya. Maka hasilnya adalah A. Ini hasilnya 2. Sudah sesuai dengan konsep yang ini. Kalau contoh-contoh ini sesuai dengan konsep ini artinya contoh-contoh ini merupakan contoh dari bilangan rasional ya. Contoh dari bilangan rasional, bukan contoh bentuk
akar. Jadi contoh nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini bukan contoh bentuk akar, yaitu ini merupakan contoh dari bilangan rasional. Kemudian contoh bentuk akar sendiri bagaimana? Nih, contoh bentuk akar adalah akar 2. Akar 2 ini kan tidak ada hasilnya seperti kayak tadi, akar 4 hasilnya 2, akar 25 hasilnya 5. Kalau akar 2 ini nggak ada hasilnya, bukan nggak ada hasilnya, tapi ini adalah hasilnya nanti adalah bentuk desimal, bukan bilangan asli. Jadi kalau bentuk akar itu nanti hasilnya adalah desimal, seperti ini. Akar 2 hasilnya berapa? Kemudian contoh lagi, akar 3, kemudian contoh ketiga ada akar 5, ada akar 6. Ini adalah contoh-contoh dari bentuk akar. Jadi gampangannya bagaimana? Kalau bukan bentuk akar, itu nanti ada hasilnya. Hasilnya apa? Hasilnya nanti adalah bilangan asli. Bilangan asli sendiri itu apa? 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau nanti ada, memang betul ini bentuknya adalah ada akarnya. Tapi kalau ada hasilnya, dan hasilnya itu adalah bilangan asli, itu merupakan contoh dari bilangan rasional atau bukan bentuk akar. Tapi kalau misalkan bentuknya seperti ini, akar 2, nggak ada hasilnya, hasilnya bukan bilangan asli, oh maka ini adalah contoh bentuk akar. Akar 3, hasilnya ini desimal, dan desimal itu bukan bentuk bilangan asli, oh maka ini bentuk akar, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu menyederhanakan bentuk akar. Nah, sebuah bentuk akar dapat dituliskan sebagai perkalian 2 akar pangkat bilangan. Jika A, B merupakan bilangan real positif, maka berlaku sifat sebagai berikut. Akar A dikali B itu bisa kita pisah menjadi akar A dikali akar B. Jadi konsep untuk menyederhanakan bentuk akar nanti kita gunakan konsep ini. Nah, sebelum kita lanjut ke bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar, kita pisahkan dulu. Jadi ada dua ini yang kita pisahkan. Ada bilangan yang bisa diakar atau disebut dengan bukan bentuk akar. Jadi ada bilangan yang bisa diakar itu contohnya 4. Oh, akar 4 ini 2. 9. Oh, akar 9 ini 3. 16. Oh, akar 16 ini 4. 25. Akar 25 ini 5, dan seterusnya. Ini adalah bilangan-bilangan yang bisa diakar atau disebut dengan bukan bentuk akar. Kemudian ada bilangan yang tidak bisa diakar atau disebut dengan bentuk akar. Jadi bilangan yang nggak bisa diakar itu disebut dengan bentuk akar. Bilangan-bilangannya yaitu akar 2, 3, 5, 6, 7 sampai 23 dan seterusnya. Ini adalah bilangan-bilangan yang tidak bisa diakar atau disebut dengan bentuk akar. Contoh, kita akan menyederhanakan akar 32. Maka kita bentuk dulu menjadi bentuk seperti ini, menjadi A dikali B. Maka akar dikali, di sini A, di sini B. Nah, untuk yang sini, yang sebelah sini, bilangan yang ini khusus untuk bilangan yang bisa diakar, yang ini ya. Kemudian untuk yang sebelah sini, yang bilangan satunya, ini khusus untuk yang bilangan yang nggak bisa diakar. Nih, makanya tadi saya pisahkan supaya kalian lebih mudah untuk memahami. Nah, kemudian kalian cari sudah. Misalnya, kita masukkan yang nggak bisa diakar dulu ya. Misalnya pakai yang 2. 2 taruh sini. Nah, 2 dikali berapa yang hasilnya 32. Nah, kalian cari di sini. 2 dikali berapa dari bilangan ini? 2 dikali bilangan yang bisa diakar. Berapa ini? 2 kali 4 apakah 32? Oh, bukan. 2 kali 9 apakah 32? Bukan. 2 kali 16 apakah 32? Oh iya, 16. Maka di sini 16. 16 kali 2 itu 32. Baru kita pisah seperti ini, akar A dikali akar B. Maka yang ini adalah penulisannya akar 16 dikali akar 2.
Nah, kemudian akar 16 ini berapa tadi? Akar 16 ini 4. Dikali akar 2 kan nggak bisa diakar ini. Ini kan khusus bilangan yang nggak bisa diakar. Maka ditulis lagi. Akar 2. 4 dikali akar 2, ya 4 akar 2. Ini hasilnya. Kemudian contoh yang kedua. Nomor 2. Akar 20. Caranya masih sama. Kita tuliskan dulu akar, kemudian dikali bilangan yang nggak bisa diakar dikali bilangan yang bisa diakar ya. Nah, kemudian kita masukkan dulu bilangan yang nggak bisa diakar. Misalnya kita coba yang 2 dulu di sini. Misalnya ini di sini 2. 2 dikali berapa yang sama dengan 10? 2 kali 10 misalnya. Ternyata di sini 10 nggak ada. Berarti ini bukan 2. Pakai 3. 3 dikali berapa yang sama dengan 20? Di sini 3 kali 9, 27, sudah lebih. 3 kali 4, 12. Berarti bukan. Bukan 3. Sekarang 5. Kita coba 5 di sini. 5 dikali berapa yang sama dengan 20? Ini bilangan yang bisa diakar ya. Kita cari di sini. 5 kali 4. 5 kali 4 itu pas 20. Berarti ini kali 4. Langsung kita pisah seperti ini, akar A dikali akar B. Maka ini bilangannya 4 dan 5, maka akar 4 dikali akar 5. Sehingga akar 4 berapa? 2 dikali akar 5 tetap. Kemudian 2 dikali akar 5, 2 akar 5. Ini hasilnya, 2 contoh ini. Nah, contoh ketiga. Misalnya akar 48. Nah, ini sama dengan contoh nomor 1 dan 2. Kita coba akar. Nah, ini dikali. Kemudian kita letakkan dulu bilangan yang nggak bisa diakar dulu. Misalnya 2. Di sini 2. 2 dikali berapa? Di sini yang hasilnya 48. 2 kali 4, 2 kali 16, 32. 2 kali 25, 50 lebih. Berarti 2 ini bukan. 3 dikali berapa nih misalnya? Misalnya di sini 3. 3 dikali bilangan ini hasilnya 48. Berapa? 3 kali 9, 27. 3 kali 16, 48. Pas. Jadi di sini 16. Akar, ini kita bisa akar 16 dikali akar 3. Nah, akar 16 sendiri berapa? 4 dikali akar 3. 4 dikali akar 3, 4 akar 3. Ini contoh yang ketiga. Nah, kemudian untuk materi yang selanjutnya yaitu operasi aljabar bentuk akar. Jadi yang kita bahas terlebih dahulu adalah yang A ini. Yang A adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Jadi, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar itu bisa dilakukan jika ini bentuk akarnya ini sama. Ini kan sama-sama akar C ini. Jadi maka ini bisa dijumlah. Maksud saya A dikali A akar C ditambah B akar C ini bisa kita jumlah. Jadi A dan B bisa kita jumlah jika bentuk akarnya sama. Sehingga A ditambah B kali akar C. Begitupun dengan pengurangan. Akar C dikurangi B akar C sama dengan A dikurangi B kali akar C. Jadi bentuk akarnya harus sama terlebih dahulu. Dengan A, B, C merupakan bilangan rasional dan C tidak sama dengan 0. Contoh. 8 akar 2 ditambah 2 akar 2. Perhatikan di sini bentuk akarnya sudah sama, yaitu sama-sama akar 2, maka bilangan di depannya ini bisa langsung kita jumlahkan. Sehingga sesuai dengan konsep ini 8 tambah 2. 8 tambah 2 akar 2. 8 tambah 2, 10 akar 2. Tulis lagi. Contoh yang kedua. 7 akar 5 dikurangi 10 akar 5. Perhatikan juga, bentuk akarnya sudah sama, sama-sama akar 5, maka bilangan di depannya bisa kita kurangi langsung. 7 dikurangi 5 ini. 7 bukan 5 ya. 7 dikurangi 10 dikurung, kemudian akar 5. 7 kurangi 10 negatif 3 akar 5. Seperti ini. Ini jika
bilangan atau bentuk akarnya sama. Bisa langsung kita jumlahkan maupun kita kurangi. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan bentuk akarnya masih belum sama? Ini contoh ketiga ya. Bentuk akarnya masih belum sama. Maka bagaimana caranya? Nih, saya berikan contoh yang ketiga. 2 akar 12 ditambah 3 akar 48. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana jika bentuknya seperti ini? Ini bentuk akarnya masih beda. Ya, bentuk akarnya masih beda. Kemudian bagaimana menyelesaikannya? Maka bentuk akar ini kita sederhanakan dulu seperti yang sebelumnya itu, seperti contoh nomor 1, 2, dan 3. Ini nomor 4 ya, contoh keempat. Ini contoh keempat. Jadi bentuk akarnya ini kita sederhanakan dulu seperti contoh yang nomor 1, 2, dan 3 tadi. Bagaimana seperti ini? Maka kita selesaikan dulu ya bentuk akarnya ini. Nah, ini misalnya ini bentuk akarnya kan akar 12. Tuliskan aja akar 12. Nah, akar 12 ini akar ini masih saya munculkan lagi bilangan yang bisa diakar dan bilangan yang nggak bisa diakar. Ya, masih saya munculkan. Ada 2, 3, dan seterusnya, ada 4, 9, dan seterusnya. Nah, untuk yang sebelah sini kan tadi untuk yang bilangan nggak bisa diakar, misalnya 2. 2 dikali berapa yang sama dengan 12? Cari bilangan di sini. 2 kali 4, 8. 2 kali 9, 18. Oh, lebih. Berarti bukan 2 ini. Pakai yang 3 sekarang. Di sini 3. 3 kali berapa sama dengan 12? Oh, 3 kali 4. Oh, betul. 4 itu bisa diakar. Tuliskan 4. Maka di sini kita pisah. Akar 4 dikali akar 3. Nah, akar 4 berapa? Oh, 2 dikali akar 3. Sama dengan 2 akar 3. Nah, ini akar 12 hasilnya ini. Nah, kemudian yang akar 48 kita cari juga. Akar 48 berapa? Akar, cari bilangannya nggak bisa diakar dulu. 2 di sini misalnya. 2 kali berapa yang sama dengan 48? Cari di sini. 2 kali 25. Oh, lebih 50 sudah. 2 kali 16, 32. Oh, berarti bukan 2 di sini. Pakai 3. Oh, 3. 3 kali berapa sama dengan 48? 3 kali 9 itu 27, masih kurang. 3 kali 16 pas 48. Berarti di sini 16. Kita bisa dulu. Akar 16 kemudian dikali akar 3. Akar 16 ini berapa? Oh, 4 dikali akar 3 sama dengan 4 akar 3. Ini hasilnya. Nah, setelah dicari seperti ini, langsung kita kerjakan yang soal intinya tadi itu. Tulis lagi di sini. 2 ditulis. Dikali. Ini artinya dikali akar 12, jangan ditulis akar 12. Tadi akar 12 hasilnya berapa? Oh, 2 akar 3. Tuliskan 2 akar 3. Ditambah 3 dikali akar 48 tadi berapa hasilnya? Oh, 4 akar 3. 4 akar 3. Jadi akar 48 diganti dengan 4 akar 3 tadi hasilnya. Nah, baru di sini bisa kalian kerjakan. Nah, ini 2 kali 2 4. Jadi nggak bisa ya. 2 kali 2 kali 3 nggak boleh. Jadi yang bilangan bukan akar ya ini. Ini kita kalikan dulu bilangan biasanya. 2 kali 2, oh 4. Akar 3 tulis lagi. Ditambah 3 kali 4, 12. Tulis. Akar 3 ditulis lagi. Nah, sampai sini bentuk akarnya sudah sama. Nih, sama-sama akar 3. Maka berlakulah tadi itu penjumlahan bentuk akar tadi. Jadi kalau bentuk akarnya sudah sama seperti ini, maka bilangan di depannya sudah bisa kita tambah. Maka di sini 4 ditambah 12 akar 3. 4 tambah 12, 16 akar 3. Nah, seperti ini. Kalau misalkan
bentuk akarnya masih belum sama. Seperti itu ya. Nah, ini contoh kelima. Misalnya ada soal seperti ini. 7 akar 2 ditambah 2 akar 32 dikurangi 5 akar 8. Ini bentuk akarnya beda semua nih Mas Ian. Nah, sama dengan contoh soal yang perempat tadi. Bentuk akarnya kita samakan terlebih dahulu. Akar 2. Akar 2 ini sudah mentok, nggak bisa disederhanakan lagi. Ini 2 ada di sini. Bilangan yang nggak bisa diakar. Maka akar 2 ini nggak perlu kita sederhanakan lagi. Yang perlu kita sederhanakan lagi adalah yang akar 32. Ya, maka kita tuliskan di sini akar 32. Maka ini akar dikali. Kita cari bilangan yang nggak bisa diakar dulu, yaitu 2. Kita coba di sini 2. 2 dikali berapa? Bilangannya cari di sini. 2 dikali 16. 2 kali 16 kan 32. Maka langsung kita pecah di sini. Akar 16 dikali akar 2. Akar 16 tadi itu adalah 4 dikali akar 2. Sama dengan 4 akar 2. Nah, selesai untuk yang akar 32. Sekarang akar 8. 8 kan nggak ada bilangan di sini kan ya. Maka ini perlu juga kita sederhanakan. Maka akar 8 akar dikali. Nah, ini khusus bilangan yang nggak bisa diakar. Kita cari di sini. Pakai 2 dulu. 2 kali berapa sama dengan 8? Nah, ini bilangannya cari di sini. Oh, kali 4. Oh, pas 8. Di sini 4. Maka ini akar 4 ini dikali akar 2. Akar 4 berapa? Oh, 2 dikali akar 2. Sama dengan 2 akar 2 ini. Nah, sudah selesai seperti ini, sudah kita sederhanakan. Maka langsung kita tuliskan di sini. Oh, 7 akar 2. Tulis tetap 7 akar 2 ditambah 2 dikali. Nah, akar 32 jangan tulis lagi di sini, tapi kalian ganti dengan 4 akar 2 ini. Ini kan akar 32, bentuk sederhananya adalah 4 akar 2. Ganti 4 akar 2. 4 akar 2. Nah, kemudian dikurangi 5, tulis lagi. Dikali akar 8, jangan tulis lagi akar 8 di sini. Ganti dengan 2 akar 2. 2 akar 2. Kemudian kita selesaikan. 7 akar 2 kita tulis lagi. Nah, sekarang 2 kali 4, oh 8 akar 2. Dikurangi 5 kali 2, 10 akar 2. Nah, ini maka seperti ini bisa kita selesaikan langsung karena bentuk akarnya sudah sama semua, sama-sama bentuk akar 2. Maka bilangan di depannya bisa kita jumlahkan dan kita kurangi. Langsung aja. Dalam kurung 7 ditambah 8 dikurangi 10. Nah, seperti ini. Kemudian dikali akar 2. 7 tambah 8, 15. 15 kurangi 10, 5. Kemudian tulis akar 2. Selesai seperti ini. Contoh nomor 5.